Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Desya Noviansyah Suherman. Saya mengajar di Institut Seni Budaya Indonesia Bandung, Program Studi Seni Tari Sunda, Fakultas Seni Pertunjukan. Saya merupakan alumni Institut Seni Budaya Indonesia Bandung dan Institut Seni Indonesia Denpasar. Selain fokus mengajar, saya juga melakukan pengabdian kepada masyarakat dan juga penelitian. Ulasan pemaparan hari ini merupakan video pengajaran, di mana video ini sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT pada bidang pengajaran, yang merupakan salah satu syarat untuk sertifikasi dosen. Pada bahasan kali ini, saya sebagai seorang pengajar dengan latar belakang penciptaan tari, khususnya tari Sunda, saya banyak mengajar praktek, salah satunya mata kuliah koreografi konstruksi tari, yang berfokus pada rumpun tari Sunda. Mata kuliah koreografi konstruksi tari ini merupakan mata kuliah yang membekali pengalaman menyusun desain, bentuk, khasanah tari tradisi Sunda dan dapat diterapkan pada minat penataan tari, di mana di dalamnya memahami sumber penataan tari sesuai dengan kuantitas kreativitas pengembangan koreografi berdasarkan rancangan ide yang berlandaskan dari rumpun tari Sunda, salah satunya tari kreasi baru. Di awal pembelajaran, mahasiswa akan diberi pengetahuan dan pengenalan secara tekstual mengenai koreografi konstruksi, di mana di dalamnya memuat langkah menyusun sebuah karya tari baru. Tidak lupa, karena mata kuliah ini merupakan mata kuliah praktek, maka mahasiswa melakukan olah tubuh sebagai rangsang untuk memulai kreativitas yang akan dibangun. Sebagai tolak ukur adalah proses berkembangnya masing-masing, karena setiap mahasiswa memiliki basic tari yang berbeda, sehingga usaha anak dalam setiap pertemuan menjadi begitu penting. Bahasan pada mata kuliah ini dibagi menjadi dua. Dari pertemuan 1 hingga 7 akan diberikan materi seputar ketepatan menjelaskan sumber cerita, isi, dan bentuk, kemudian memahami bentuk ketubuhan tari, objek studi, dan ruang lingkup tari, memahami sumber penataan rumpun tari kreasi baru, dan eksplorasi tari literer dan non-literer. Ketepatan mempraktikkan bentuk, suasana tertentu dalam rancangan motif dan bentuk gerak. Ketepatan mempraktikkan bentuk hasil eksperimental, aspek kreativitas karya dengan mendalami korelasi ide, sumber, pengembangan, dan aspek kreativitas atau karakter. Pada 1 TS, soal yang akan diberikan seputar konstruksi pada gerak pokok tari kreasi baru. Bahasan yang akan saya berikan di sini ada 3, yaitu ada Trisi, kemudian ada bab lamunis, silih samber, dan ngayun sodet. Setelah melewati UTS atau di pertemuan 8 hingga 16, kita masuk kepada pembahasan selanjutnya, yaitu pengembangan gerak pokok tari kreasi baru yang diolah secara kreativitas sebagai sumber pijakan dan diberi pola lantai dari hasil eksplorasi sebelumnya. Selanjutnya, bagaimana saya mengajar dalam perkuliahan ini? Berikut contohnya. Pertemuan perkuliahan ini biasanya kita bagi, jadi dari pertemuan 1
biasanya ada hari pemakaman, gitu ya. Pemakaman itu biasanya di pertemuan 7 dan 15, ya. Biasanya kita akan menggunakan gamelan hidup, gitu ya, untuk pertemuan 7 dan pertemuan 15, seperti itu. Oke, untuk hari ini seperti biasa, ya. Mata kuliah ini adalah mata kuliah koreografi, konstruksi, tari, ya. Di mana untuk pada saat ini pertemuan ini kita akan fokus ke tari kreasi baru, ya. Yang sudah pernah Ibu sebutkan juga di sebelumnya, pertemuan sebelumnya kita akan mengambil praktek tari kupu-kupu, ya. Dan juga mungkin sudah baca dulu ya, Ibu sudah memberikan video pembelajaran di mana tari kupu-kupu ini itu kalau tidak salah berdurasi 7 menit, ya. Nah gitu. Jadi untuk hari ini setelah mungkin kalian sudah menelaah video yang sudah diberikan, gitu ya, ada 3 ragam gerak yang akan diberikan dan juga nanti akan diawali dengan seperti biasa kita akan olah tubuh dulu, ya. Olah tubuhnya adalah teknik awal di kreasi baru. Karena biasanya di koreografi konstruksi tari tidak hanya memutar kreasi tapi juga rumpun yang lain ada di kreasi baru. Ya, mungkin sebelum kita mulai Ibu ingin bertanya, apakah ada yang tahu apa sih pengertian dari konstruksi tari? Yang tahu teman-teman? Konstruksi tari? Gak boleh kata apa, gak usah ada salah ya Pak. Ayo. Menyusun. Apa? Menyusun. Betul, ya. Konstruksi itu adalah menyusun, ya. Langkah awal kalian untuk menyusun sebuah tari dengan menggunakan metode kreativitas, ya. Nah, karena koreografi konstruksi tari ini ada di J4 tari sebenarnya, jadi kalian harus menggunakan kreativitas dalam rumpun tari susunan, ya. Jangan di luar itu. Nah, maksudnya di tari kreasi baru. Nah, kira-kira ada yang tahu pengertian tari kreasi baru? Boleh, kalau mau dijawab bareng-bareng boleh. Tari kreasi baru Itu adalah mengkolaborasikan, menginovasikan, atau menggabungkan tarian-tarian tradisional dengan yang modern. oke. Prinsip tari kreasi baru yang ada di Jawa Barat. Yang kalian tahu adalah formalisme. Ya, nah salah satunya adalah tari kupu-kupu ini juga. Dia juga diperbarui oleh Bu Dina Wardian, salah satu maestro juga, salah satu juga murid dari Pak Haji Santri. Ya. Nah kalau tari kupu-kupunya sendiri, ada yang tahu definisinya? Siapa? Aku. Boleh. Ya. Tari kupu adalah menceritakan, menggambarkan sebuah siklus kehidupan kupu-kupu dari mulai apa? Kepompong, lalu hingga menjadi kepompong, lalu menjadi sayapnya, terus hingga berkembang bebas liar. Ya. Dan juga ada interaksi nantinya di kehidupan aslinya, kupu juga tidak bisa berdiri sendiri, mereka saling berinteraksi satu sama lain. Ya. Kalau kalian tahu tari kupu-kupu itu yang pernah lihat kostumnya warnanya apa saja? Biru. Kenapa kira-kira milih warna-warna yang menyala? Karena sesuai dengan wujudnya yang asli, ya. Artinya dipertingkat. Oke. Karena tadi kita sudah setengahnya tanya jawab.
kita mulai terisi. Ya. Biasa terisi ini diawali dengan kaki yang kanan. Ya. Jinjit. Kemudian ke belakang. Engkel. Nah, ya. Badan kasih lebih berat ke kanan. Ya. Jangan lumpuh, tarik badannya. Oke. Yuk. Jinjit. Kemudian taruh kaki kanan, tetap. Baru langkah dengan yang kiri. Mirip. Ya, ini jalannya kecil, ya. Oke. Tadi kita lakukan dengan kaki. Kemudian sekarang kita gunakan tangan dan sambung, ya. Oke. Awal dengan pincang, kaki kanan, ya. Kemudian engkel, ya. Lihat kaki kanannya nempel, pelan. Oke, tahan dulu. Tuh, ke bawah dua-duanya. Ke depan. Ingat tangan kanannya jangan terlalu tinggi. Kemudian tutup. Ngomong ke bawah, lalu terisi. Simpan. Oke, bisa? Bisa. Oke, terisi ini biasanya digunakan untuk perpindahan, ya. Di tali wrestling ini biasanya kalian akan selalu bertemu dengan terisi, ya. Nanti ada perpindahan gerakan pokok ke gerakan pokok yang lain, ya. Kemudian selanjutnya kita akan belajar gerak keluar kumis, ya. Keluar kumis. Oke. Diawali dengan, yuk buka tangannya, kanan dan kiri, ya. Ya. Kemudian bawah, tangannya dulu ya, kemudian dekatkan di arah bibir, karena ini mau mengumis, ya. Anggap ada kumisnya, gitu ya, dalam tubuh. Terus kemudian diukur. Proses ke bawah, kepret, ya, kepret sabur. Kemudian saya ambil, simpan, tutup tangan kiri, tutup tangan kanan, buka. Kepret. Nah, itu untuk bagian tengah. Sekarang kita coba kakinya dulu, ya. Kakinya, kaki kanan diseret, kemudian menghadap serong kiri, ya. Kemudian rengkuh atau merendah, ya. Terus langkah kiri, simpan, kemudian langkah kiri, kemudian kaki kanan depan. Oke, gitu ya. Oke, kita gabungkan, ya. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, simpan, 8, 2, 3, 4.
4, Nirili 5, 6, 7, Kak Kepre, ini mau Trisi? Ke depan. Tuh, Trisi. Ya. Seperti itu. Ya. Mungkin kalian mempertanyakan kenapa Trisinya beda dengan yang tadi di awal. Ya, memang ada perbedaan. Ya, di dari buku ini, ya, teknik untuk Trisi biasanya dia menggunakan tangan dua-duanya ke depan. Karena perumpamaannya adalah pada bagian ini menggunakan sayap. Kayak pernah nonton Tinkerbell? Iya. Sayapnya akhir sama. Nanti karena bentuknya itu akan ada sayap. Kemudian di sini akan ada ya tali yang berfungsi untuk kepala sayap, gitu ya. Dibuka kemudian tutup, gitu ya. Makanya untuk Trisi dia berbeda. Ya. Kemudian juga ada yang tahu karakternya dari kuku? Belum. Ya, jadi karena karakternya lumpuh, jadi pandangan itu harus ke bawah. Ya, 3 meter menyambut lantai. Jadi jangan menghadap beda, tapi menghadap bawah. Ya, oke. Itu tadi kita sudah belajar apa nama? Trisi. Dan yang kedua, siri sampai ini kalau bahasa Indonesia memang saling menyamar, ya, saling berinteraksi. Ya, nanti akan ada yang dibagi. Jadi ada yang di bawah, ada juga yang di atas. Ya, nanti boleh kalian tinggal bagi aja, bagi tugas siapa yang mau di bawah. Tapi kita belajarnya bareng-bareng dulu, oke? Oke, bagian siri sambat. Ya, setelah tadi Trisi, ya Trisi ke bawah. Nah ini ada yang ke bawah. Kalau ke bawah dia tinggal duduk, ya, tinggal duduk. Kalau yang berdiri tinggal berdiri. Nah, ini sekarang tinggal tutup sembada. Nah, untuk posisi jangan sampai di sampingnya, ya, tapi ada di salonnya supaya kelihatan. Karena kan namanya interaksi itu harus ada penglihatan eye contact, benar eye contact. Ya, masa jadi sambar nggak ada eye contact, ya. Jadi dilihat. Nah, posisinya katanya seperti ini, sakit sebelah sini. Nah, kalau di samping sini kan nggak kelihatan ya. Jadi di bawahnya ke arah. Nah, ya ada serong. Nah, gitu. Untuk yang ketiga bisa yang satu keluar dulu, yang sebelah kiri, yang satu lagi keluar sebelah kanan. Nah, ya begitu. Tuh, ya kita coba, oke? Oke. Terakhir sembada. Ya, saling lihat. Ingat sembadanya di tengah ya, di bagian pusat, jangan di atas. Oke. Kemudian keliling, pindah, ya, jangan tinggi. Pindah lagi, pindah lagi, pindah lagi. Terakhir, ya, tutup, kiri tutup, Nah, Trisi ini yang duduk mengikuti di belakangnya berdiri. Oke, terus, nah, gantian, ya, oke. Setelah itu kembali lagi. Kiri, sembada, kiri,
terisi lagi. Oke. Oke. Nah, ini siri sampel. Ya. Jadi tadi kita sudah belajar yang pertama terisi, yang kedua ya. Nah, ini adalah nada berat terakhir, yaitu adalah mayut Soren. ya. Siri sampel ini ada 3 kali. Diulang gerakannya sama. Jadi yang ketiga kalinya, nanti yang terakhir itu berdiri semua sejajar. Gitu. Ya. Jadi kalian bisa kreativitaskan seunik mungkin, mau dari pola lantai atau bentuknya. Gitu ya. Nah, untuk yang ketiga, kita lanjutin. Kita akan gerakan ngayun soder. Ya. Ngayun soder ini setelah terisi, ya. Terisinya sama-sama ya. Simpen. Ini kepret H. Lihat kanan. Kepret ya, kepret. Kemudian yang kanan sembada, pegang tali. Nah, yang kiri angre ya. Kemudian doyong ke kanan pelan, doyong kanan sambil lurus yang kanan tangannya, kanan lari, gantian yang kiri, doyong kiri, gantian doyong kanan, hadap depan. Sekarang terisi kembali, terisi, kepret, depan, tutup, oke, seperti itu. Ya, sampai sini ibu ingin lihat secara keseluruhan. Ya, tadi kita sudah membabat satu-satu, ya, dari terisi, kemudian tempat mengungkis, dari gambar, dan yang terakhir saya mengajarkan. Oke, untuk bagian kreativitasnya silahkan digabung, ya, dari awal tadi terisi, kemudian tempat mengungkis, dari gambar, dan oke, kita mulai dari yang terisi dulu ya. Oke. 5, 6, 7, 8. Tutup. Tutup. Bersoder ke gila kepret. Yo, depan kumis. Ting 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 pak. Do, ting 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 pak. Ting tak. Simpen. Tutup. Kiri. Tutup. Kanan. Kaki kanan lipat. Kiri. Buka, kepret, terisi, dua-duanya, hati-hati, tutup, yo, turun naik, oke, kreativitasnya, silakan duduk, 7, 8, terakhir, tutup,
berjejer, ya. Up. Yo. Up. 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 Tutup. Oke, risih. Oke, jajar. Kembali. Baru 4, 3, kepek aja. Yo, ngayun. Aja. Goyang kiri. Kanan. Goyang kanan. Simpan. Yo, isi. Pak, bisa. Tutup. Ha, keluar. Ya, boleh. Ya, untuk aktivitas selanjutnya, kalian bisa menggunakan pola lantai, ya, dan juga bisa ada gubahan, ya. Tapi gubahannya tidak keluar dari koridor kali kreasi taruh. Kemudian di terakhir bisa seperti tadi ya, dan servis, ya, saling memberikan eye contact saat keluar, boleh, gitu ya. Apalagi kalau yang bertiga, ya, mungkin nanti akan dilakukan 5-5 supaya lebih ramai, ya. Ya, oke. Untuk pertemuan kali ini mungkin sudah cukup sampai di sini, tapi untuk link pembelajaran video ya sudah ada. Kemudian nanti akan diupload